Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Ya, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi tentang gagasan usaha. Pada kesempatan yang lalu, adik-adik juga sudah mengerjakan tugas, tentunya bagi yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum, ya silahkan dikerjakan. Beberapa tugas diantaranya saya meminta untuk adik-adik bisa menemukan tentang ide bisnis. Ada dua cara untuk menemukan ide bisnis. Nah, ini biasa memang di mana-mana selalu dua cara ini yang dilakukan. Yang pertama, melihat ke dalam diri kita sendiri atau melihat terhadap apa yang kita miliki, baik sebagai personal maupun apa yang kita miliki berupa harta dan benda atau aset. Yang kedua, kita bisa melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan dalam artian mengamati untuk mencari peluang. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya, di sekitar kita terutamanya, atau apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sebagai calon konsumen kita. Jadi dua cara adalah itu caranya. Untuk identifikasi potensi diri, kita bisa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita. Saya itu punya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita rumuskan sendiri. Saya itu punya apa? Oh, saya punya HP. Saya contohkan misalnya saya punya handphone. Handphone zaman sekarang itu selalu pasti lengkap ya. Bisa nelpon, bisa SMS, bisa juga internet. 3 fungsi. Karena tren belakangan justru malah mengisi pulsa itu menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Lebih banyak kita mengisi paket data daripada paket pulsa. Karena hampir semua kebutuhan atau semua kegiatan yang kita lakukan itu berhubungan dengan internet. WhatsApp berhubungan dengan internet. Kemudian media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain itu semua terhubung ke internet. Bahkan media-media hiburan ya, juga sekarang semua terhubung dengan internet. Nah, saya punya HP atau handphone ya, yang lengkap, bisa menelpon, bisa SMS, dan bisa internet. Ini sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis bagi kita untuk membuka bisnis baru. Dengan menggunakan handphone, kita bisa memulai bisnis. Banyak yang bertanya dengan saya, apa cukup dengan menggunakan handphone? Kita bisa memulai bisnis, bisa langsung mulai bisnis. Saya jawab dengan jelas, bisa. Yang penting kita tahu caranya. Bisa saja kita menjalankan bisnis dropshipper. Bisnis dropship
Dropship itu kita memasarkan produk, produknya bukan punya kita, produk orang lain. Kemudian ketika produk itu ada yang membeli, maka pembeli berhubungan dengan kita. Dan karena ada yang membeli, kita berhubungan dengan pihak produsen. Kemudian pihak produsen kemana mengirim barangnya? Pihak produsen langsung mengirim barang ke pembeli saya atas nama saya, bukan atas nama produsen. Jadi barang dikirim langsung dari produsen ke konsumen. Nah, kita menerima pembayaran dari konsumen dan kita melakukan pembayaran ke produsen. Nah, itu yang disebut sebagai bisnis dropship. Sebagai contoh sederhana, kalau kita buka Play Store di HP kita bisa menemukan satu aplikasi seperti misalnya Mitra Bukalapak. Aplikasi Mitra Bukalapak ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi mitranya. Dengan mendownload aplikasi, kemudian mendaftar sebagai mitra, dan syaratnya juga tidak ribet-ribet kali. Belum lengkap syarat pun kita sudah bisa jualan. Di aplikasi Mitra Bukalapak, kita bisa melakukan pembelian, kita bisa juga melakukan pembayaran, ya. Berbagai macam pembayaran. Dan juga ada fasilitas lainnya. Misalnya, mau beli pulsa bisa, beli paket data bisa, beli token listrik bisa, beli uang elektronik bisa, isi OVO, GoPay, Dana bisa, voucher diskon bisa, kita grosir pakaian bisa, grosir aksesoris HP bisa, terus belanja barang-barang bisa, pembayaran misalnya untuk pembayaran Telkom, IndiHome bisa, tagihan listrik, BPJS, PDAM, angsuran kredit, e-Samsat, bayar Bukalapak, atau bahkan bayar penerimaan negara, bayar pulsa, bayar PLN juga bisa, beli tiket juga bisa. Dan yang menarik adalah kita juga bisa berjualan. Ada menu untuk berjualan, dropship, ya, bagi kita yang tidak perlu modal. Kalau misalnya kita berperan sebagai PPOB, itu perlu modal memang, karena harus ada saldo di akun kita, baru bisa kita melakukan transaksi. Kalau tidak ada saldo, maka ketika kita melakukan transaksi, ya, kita harus pergi dulu ke ATM atau pergi ke tempat-tempat pembayaran untuk melakukan transaksi. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa berfungsi sebagai PPOB atau tempat pembayaran apapun itu. Kita bisa jualan tiket, kita bisa juga sebagai perantara untuk pembayaran berbagai macam tagihan-tagihan masyarakat, termasuk membeli tiket juga bisa. Nah, yang menarik adalah kita bisa berjualan, yaitu dengan mengklik menu agen Bukasen. Di agen Bukasen ini kita bisa kita bisa menemukan berbagai macam produk-produk, sehingga kemudian kita bisa melakukan promosi ke manapun, baik ke teman-teman, ke media sosial, atau melalui status Facebook atau WhatsApp yang kita miliki. Dan ketika kita mendapatkan order, ya, maka pembeli akan beli ke kita. Pembeli akan membayar ke kita
sejumlah uang yang kita tentukan. Kita juga bebas menentukan jumlah keuntungan di situ. Keuntungan biasanya kalau saya yang berjualan itu mulai dari Rp20.000 per item barang. Ya, kalau sehari bisa laku 10 item barang, itu artinya sehari kita bisa memperoleh penghasilan 10 kali 20.000 minimal, atau Rp200.000. Rp200.000 kali 20 hari kerja saja sudah 4 juta. Itu sudah di atas UMP, upah minimum Provinsi Aceh. Nah, ini baru satu ya. Baru satu menganalisis potensi diri kita ya. Saya memiliki HP. HP itu bisa saya gunakan untuk telepon. HP itu bisa kita gunakan untuk SMS. Bisa kita gunakan untuk internet. Ya. Baru satu. Nah, kalau ingin menggali lebih jauh lagi, apa yang kita miliki? Adik-adik bisa melihat ke dalam diri adik-adik sekalian lagi. Mungkin adik-adik misalnya suka apa misalnya? Oh, saya suka foto-foto misalnya. Suka foto ini juga bisa menjadi aset ya, menjadi modal awal untuk kita berjualan. Kita bisa menjadi foto model misalnya. Bayarannya cukup lumayan. Foto model untuk siapa? Untuk siapa saja. Untuk produk-produk UMKM juga bisa. Untuk produk jualan kita juga bisa. Tapi untuk menjadi foto model yang profesional, tentunya perlu waktu dan usaha. Lagi misalnya kita suka jalan-jalan. Kenapa pengalaman jalan-jalan kita itu tidak kita gunakan sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan? Misalnya dengan membuat liputan tentang jalan-jalan yang kita lakukan. Kita pergi ke suatu tempat, kita abadikan berbagai momen, kemudian kita rancang, ya, kita bikin skenario, sehingga itu menjadi alur cerita yang menarik. Kita bisa buat dalam bentuk video singkat. Video singkat ini bisa kita publish ke media sosial atau kita bikin channel YouTube misalnya. Nah, suatu saat channel YouTube itu bisa dimonetisasi. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi seorang entrepreneur di bidang YouTube. Contoh lagi misalnya, saya punya sepeda motor. Punya sepeda motor, nah dengan motor itulah kita memulai bisnisnya. Banyak bisnis yang bisa kita lakukan dengan sepeda motor. Kalau sepeda motor kita tidak kita gunakan, ya kita bikinlah jasa sewa sepeda motor. Kalau sepeda motor itu kita gunakan, ya pilih bisnis lain. Untuk jasa sewa sepeda motor, sehari misalnya 100.000 atau 24 jam ya 100.000, itu banyak yang mau. Atau kalau murah-murah aja 50.000 misalnya, pasti banyak yang mau. Tarif di Banda Aceh sekitar 80.000 sampai 100.000 per hari untuk sewa sepeda motor. Yang lain apa lagi? Saya punya
laptop yang dibelikan oleh orang tua kita. Dengan laptop itu kita berbisnis. Laptop bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Nah, laptop bisa kita gunakan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Misalnya jasa pengetikan, jasa desain, dan sebagainya. Nah, itu melihat diri kita sendiri. Semua yang ada pada diri kita sendiri sebenarnya bisa kita gunakan sebagai modal untuk memulai bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, cara untuk memulai bisnis adalah dengan cara kita melakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitar kita. Tidak perlu jelimet-jelimet, ya, pengamatan yang sederhana saja. Misalnya setiap sore saya sering jalan-jalan ke Krung Aceh, ya, menghabiskan waktu sambil menunggu maghrib, jalan-jalan ke arah Krung Aceh, ke arah Alunaga. Itu saya melihat banyak sekali masyarakat yang duduk-duduk di pinggir sungai dan pinggir laut. Nah, kalau kita mau melakukan pengamatan, orang-orang yang duduk di pinggir laut itu butuhnya apa? Orang-orang yang duduk di pinggir sungai itu butuhnya apa? Kebanyakan mereka pasti butuh makanan ringan. Mereka pasti butuh minuman ringan. Nah, kita bisa melakukan ini, ya. Kemudian kita merumuskan jenis makanan dan minuman apa yang cocok untuk dimakan sore-sore duduk-duduk santai di pinggir sungai. Nah, itu bisa kita mulai ide bisnis itu muncul dari situ. Oke, kita jualan makanan dan minuman ringan di pinggir Aceh. Terus bagaimana cara berjualannya? Ya, nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Mungkin kita juga bisa sekali-kali jalan ke mana misalnya? Jalan ke pasar. Pasar ada apa saja di sana. Karena kita bisa menggali kira-kira apa yang laku dijual. Nah, semua itu ya bisa kita lakukan. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengamatan yang kita lakukan, akan semakin banyak muncul ide-ide bisnis yang nantinya akan bisa kita lakukan. Terus bagaimana kalau sudah ada ide bisnis? Catat. Setiap ide itu harus dicatat. Kalau tidak dicatat, hilang dia. Catat semua ide, tanpa berpikir panjang, tanpa memperhitungkan ini dan itu. Catat semuanya. Katakanlah kita dapat 100 ide bisnis. Nah, dari 100 ide bisnis, nanti baru kita melakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Yaitu penyaringan ide bisnis. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, langkah berikutnya adalah penyaringan ide bisnis. Bagaimana kita melakukan penyaringan ide bisnis? Nah, hal yang biasa dilakukan dimanapun, ya, ada 2 metode, ya, untuk melakukan penyaringan ide bisnis. Yang pertama metode makro, ya. Penyaringan ide bisnis dengan metode makro. Nah, metode ini kita lakukan, ya, untuk menyaring berbagai ide bisnis yang tadi kita catat, yang banyak itu. Makro dalam artian apa? Kita saring
secara global saja. Secara global misalnya dari 100 ide bisnis itu kita akan memilih misalnya 20 ide bisnis yang mungkin akan kita lakukan. Maka kita tinggal bagi 2 saja. Atau kita bagi secara bertahap misalnya. Yang pertama kita bagi 2 dari 100 itu. Mana yang kira-kira bisnis yang memungkinkan untuk kita jalankan selama kita masih dalam proses belajar di perkuliahan. Mana yang tidak. Saya 50 yang memungkinkan dan 50 yang kira-kira kurang memungkinkan. Nah, dengan begitu akan dapat 50 ide bisnis. Nah, kita kan perlu 20-an ide bisnis yang akan kita saring ke tahap berikutnya. Maka kita lakukan lagi penyaringan makro yang kedua. Penyaringan makro yang kedua dari 50 ide bisnis tadi 100 ya, sudah kita saring menjadi 50. Kemudian dari 50 ini kita saring lagi menjadi misalnya 20 dan 30. 20 yang mungkin kita lakukan di masa kuliah ini dan 30 yang kita buang sisanya. Nah, itu bisa kita lakukan. Setelah kita dapat 20 ide bisnis itu, kita lanjut melakukan yang disebut sebagai penyaringan mikro. Nah, di penyaringan mikro ini sudah rinci, tidak global lagi. Penyaringan mikro itu menggunakan parameter. Apa saja parameternya? Ya, banyak kita masukkan parameter. Misalnya yang pertama parameter tentang ketersediaan modal misalnya. Yang kedua parameter tentang keahlian yang kita miliki atau SDM yang kita miliki. Yang ketiga parameter tentang pasar misalnya. Apakah pasarnya bisa di scale up atau tidak. Kemudian parameter tentang sumber daya lokal bagaimana. Kemudian parameter tentang ketersediaan waktu kita, itu kegiatan menyita waktu kita atau tidak. Nah, semua parameter-parameter itu kita beri nilai ya masing-masing, misalnya kita beri skala antara 1 sampai 10 misalnya. Nah, setiap ide bisnis kita ukur berdasarkan parameter yang tadi kita tentukan dengan nilai 1 sampai 10. Kalau 1 berarti tidak akan kita jalankan, kalau yang mendekati 10 berarti itu bagus. Nah, masing-masing ide bisnis kita masukkan parameter dan kita nilai tiap-tiap parameter. Dan masing-masing ide bisnis kita hitung nilainya, kita jumlahkan totalnya nilainya. Setelah dijumlah total nilainya semuanya, masing-masing ya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan ranking. Ranking kita dasarkan kepada total nilai yang diperoleh dari masing-masing ide bisnis berdasarkan parameter yang sudah kita tentukan tadi. Nah, mungkin 1, 2, atau 3 ide bisnis itu yang nantinya bisa kita jalankan. Nah, 1, 2, atau 3 atau ranking 1, ranking 2, atau ranking 3, atau mungkin kita ambil ranking salah satu dari nomor ranking 1, 2, dan 3 itu kita bikin rencana usahanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa membuat rencana usaha itu penting. Setiap langkah ya, itu harus dimulai dengan membuat rencana usaha. Ada pepatah mengatakan bahwa
Perencanaan yang baik adalah merupakan 50% dari keberhasilan. Sementara orang yang tidak merencanakan adalah sebenarnya dirinya merencanakan kegagalan. Maka hati-hatilah di sini. Nah, untuk sesi membuat rencana usaha nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi, bahwa untuk kita memulai bisnis, bahwa untuk kita mengembangkan bisnis kita, itu pasti ada tahapannya. Tahapannya adalah kumpulkan ide dulu. Tulis ide-idenya yang kita punya. Setelah itu lakukan penyaringan ide. Seperti saya sampaikan tadi, penyaringan ide itu ada dua, yaitu penyaringan ide makro, ya, penyaringan ide mikro, makro dan mikro, dua. Apa bedanya? Penyaringan makro tidak menggunakan parameter, penyaringan mikro menggunakan parameter-parameter yang kita tentukan. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita melakukan penyaringan ide, menemukan ide yang cocok, yang nilainya bagus, kemudian kita buatlah rencana pengembangan usahanya atau buat dokumen rencana usaha. Setelah dokumen rencana usaha kita punya, baru kita mulai implementasi, mulai jalankan langkah demi langkah sesuai dengan rencana yang kita dokumentasikan. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.